Timnas Voli Putra Indonesia kembali memulai pelantas untuk Asian Games 2023. Skuad asuhan Jeff Jiang ini sudah berlatih di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, sejak Jumat lalu. Selain untuk Asian Games 2023, pelatnas ini juga sebagai persiapan menghadapi Asian Men's Volleyball Champions yang dihelat di Iran, 19–26 Agustus. Secara resmi Nizar, Yuda Mardiansyah Putra, dan Luffy Febrian Nugraha, sudah kita pulangkan, kata Wakil Kepala Bidang Dinpres PP PVC Loudri Mas Paitella di Jakarta. Ia menjelaskan keputusan memulangkan Nizar untuk regenerasi, terutama di posisi setter. Kita punya 4 toser, Alvin Daniel, Nizar, Dio Zulfikri, dan Jasen Nathanael Kilanta. Kita tidak bisa menyangkal Nizar dan Dio adalah toser terbaik yang kita miliki, ucap Loudri. Yang jadi masalah adalah di 2 tahun kemudian. Apakah bisa menjamin Nizar dan Dio performanya sama seperti saat ini? Itu pertanyaan. Kita sebagai insan voli berdoa mereka tetap stabil, artinya 2 kali Proliga 2024 dan 2025 performanya tetap bagus. Tetapi, kita harus siapkan pelapisnya. Kalau pelapisnya tidak ada jam terbang, sementara SEA Games Thailand 2025, kita punya target juara, susah. Itu saja pertimbangannya, papar Loudri melanjutkan. Sementara di Asian Games di Hangzhou, China 2023, dengan segala hormat, bukan bermaksud meremehkan perjuangannya, pemain terbaik yang kita tampilkan pun tidak akan dapat medali. Logikasnya realistis saja. Karena pertimbangan itu, PVC memilih pemain yang lebih muda. Kalau kualitas, toser 1-2 itu Nizar sama Dio tidak tergantikan. Tetapi, kita pertimbangannya jangka panjang. Kecuali kita punya U21 yang berkompetisi di internasional. Kita kan tidak punya, ucap mantan toser Timnas Voli Putra Indonesia. Saat ditanya apakah keputusan memulangkan Nizar Zulfikar terkait attitude. Sebelumnya, Liputan 6kom mendengar kabar toser yang akan berusia 29 tahun pada 12 September nanti sempat dicoret saat Timnas Voli Putra Indonesia akan berlaga di AVC Challenge Cup di Taiwan, 8 hingga 16 Juli lalu. Bukan, lebih regenerasi dan Nizar menerima itu. Pada saat kita jelasin, dia menerima, kata Loudri. Ia mengakui keputusan untuk memulangkan Nizar tidak populer. Memang tidak populer, tetapi harus, ucap Loudri. Selama ini, lanjutnya, hasil merebut medali emas di SEA Games 3 kali berturut-turut telah membius Timnas Voli Putra Indonesia. Tim kita kuat, tidak kalah. Tiba-tiba ketika AVC, kita sudah mulai goyang. Kalau tim terbaik saja masih bisa goyang, bahaya ini, tutur Loudri. Karena itu, PVC memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk regenerasi Timnas Voli Putra Indonesia. Tim pelapis ada, tapi kalau tidak dibekali jam terbang, berat juga. Apalagi, SEA Games tuan rumah Thailand. Tekanan ada, pressure ada, paparnya. Jadwal AVC Championship 2023 digelar pada 19 hingga 26 Agustus 2023 di Urmia, Iran. Timnas Voli Putra Indonesia masuk di Pool C, bakal bertemu Cina dan Kazakhstan di AVC Championship 2023. Langkah Timnas Voli Putra Indonesia untuk kembali mengharumkan merah putih di ajang internasional tidaklah mudah. Di fase grup, mereka akan menghadapi Kazakhstan dan Cina. Bahkan tim terakhir merupakan jebolan Volleyball Nations League VNL 2023, di mana secara peta kekuatan di atas Rifan Nurmulki dan kolega. Secara regulasi, posisi 1 dan 2 di klasemen akhir grup berhak lolos ke fase gugur AVC Championship 2023. Dengan demikian jika ingin lolos ke babak knockout, Indonesia wajib menang minimal 1 laga, kontra Cina atau Kazakhstan. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di AVC Men's Volleyball Championship 2023 melawan Cina. Pertandingan dijadwalkan pada Sabtu 19 Agustus 2023. Laga kontra Cina diprediksi berjalan sulit bagi Merah Putih, mengingat sang rival merupakan salah satu kontestan VNL 2023.
Kendati di VNL tahun ini Cina harus puas finish sebagai juru kunci dan terdegradasi untuk musim 2024. Saat ini belum diketahui apakah Cina bakal menurunkan anggota skuad yang tampil di VNL 2023 untuk ajang AFC Men's Volleyball Championship 2023. Meski belum dipastikan apakah negeri tirai bambu bakal menurunkan skuad utama, mereka tetap menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan. Di sisi lain, Timnas Voli Putra Indonesia diperkirakan kembali mengubah komposisi pemain untuk AFC Championship 2023. Sejumlah nama seperti Rifan Nurmulki, Nizar Zulfikar, Fahreza Raha Abhinaya, hingga Hernanda Zulfi berpeluang kembali masuk tim. Sedangkan kabar baiknya, Timnas Voli Putra Indonesia diperkuat oleh Fahri Septian Putratama. Di mana klub barunya yang berkompetisi di Liga Bulgaria, SKV Montana, memberikan izin bagi Fahri untuk memperkuat Timnas Indonesia lebih dahulu sebelum bergabung. Usai kontra Cina di laga pembuka Pool C AFC Championship 2023, Timnas Indonesia akan kembali bermain pada 20 Agustus 2023 melawan Kazakhstan. Dibanding melawan Cina, Merah Putih punya peluang menang lebih besar ketika bertemu Kazakhstan. Oleh karenanya Farhan Halim dan kawan-kawan wajib memetik kemenangan agar bisa lolos ke fase knockout. Adakah calon penerus pemain andalan di posisi opposite hitter Timnas Voli Indonesia yaitu Rifan Nurmulki? Berikut sejumlah pemain yang bisa gantikan posisi Rifan Nurmulki. Rifan Nurmulki menjadi pemain andalan Timnas Voli Indonesia. Spike hingga blok dari Rifan kerap mendulang poin bagi tim Merah Putih, terutama di AFC Challenge Cup 2023 di Taiwan. Akan tetapi pencinta voli Indonesia tidak bisa lagi melihat aksi Rifan di CV League 2023. Timnas Voli Indonesia membuat sejumlah perubahan dari skuad AFC Challenge Cup dan CV League. Berikut calon penerus sosok Rifan Nurmulki di Timnas Voli Indonesia. Dimas Saputra bisa jadi andalan Indonesia sebagai pengganti Rifan Nurmulki. Dimas tidak masuk ke dalam daftar pemain AFC Challenge Cup 2023 karena diproyeksikan untuk CV League. Usai Indonesia gagal juara di AFC Challenge Cup, nama Dimas jadi salah satu yang dirindukan supporter. Dimas dianggap sebagai pengganti yang tepat saat Rifan tidak dimainkan Jiang Jie di AFC Challenge Cup. Yang kedua ada Bo Arnes Arabi. Bo Arnes memiliki posisi sama dengan Rifan.